rekomendasi supaya nanti pulang tak terkejut, bisa berorganisasi. Sukses metodologi, metode apa? Metode warisan, metode wakaf, metode segala macam metode, pelajari semua. Mustir itu kaya dengan 4. Gimana? Insya Allah Ustaz. Sanggup dokter baru pulang? Insya Allah Ustaz. Kemarin pas saya mau berangkat ke sini, jumpa pagi itu ayahnya, gimana Pak kabar anak kita? Ada di rumah sekarang Ustaz. Di tengah dari masjid ke rumah lama saya berpikir, pulang dia 3 bulan. Sedangkan saya berangkat. Saya mau kemarin ini setahun yang lalu. Setahun yang lalu saya tengok postingan Ustaz Ikhwani, tolak di sana, tolak di sini. Tertarik saya. Ustaz, saya mau ke sana. Kata Ustaz Ikhwani, urus visa ini segala macam, tiket. Wah, tak sempat lagi. Oh gitu, tahun depan lah. Kata Ustaz Ikhwani, saya tahun depan sudah tak ada lagi di Kairo. Saya bilang, saya doakan antum tetap ada di Kairo, supaya anak bisa. Itulah saya tahu makbulnya doa orang menuntut ilmu. Kalah doa dokter. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Saya pesan visa 6 bulan yang lalu. Saya cari travel, tiket, PP, visa. Tak ada ajukan proposal kemana-mana. Murni saya menabung sendiri. Yang penting niat saya harus ke Kairo 1 bulan. Ustaz Ikhwani, kalau nanti ada acara kajian, talaki, saya ikut. Andai tak ada, saya kan jalan-jalan aja, keliling-keliling. Makanya begitu sampai, kata Ustaz Ikhwani, pas sampai ada di ini ngaji dengan Ustaz Profesor Dr. Syekh Mahmud Abdurrahman, ketua jurusan Rais Syu'bah Usul Fiqh. Oke, kita ikut. Jangan niat mau ikut. Kita silaturahim ke Syekh Mahmud Said Mamduh, ikut. Kita silaturahim ke Syekh Ali Jum'ah, ayo. Kita silaturahim ke Syekh Mustafa Abu Amarah, ayo. Pokoknya istifadah. Jadi ada permata di dalam kubangan lumpur. Inilah lebih kurang Kairo. Makanya orang yang tak mengerti, kalau ada dosen-dosen pasca atau peneliti, begitu sampai dia stres dia. Kalau kita enggak, kita udah tahu banyak permata-permata itu. Kita gali, kita jumpa, kita simpan, kita bawa, baru kita kembangkan. Daerah lain mungkin tak punya doktor dari Al-Azhar, tapi menjadi orang Aceh ada Doktor Muslim Ibrahim. Sebelumnya lagi ada Dr. Muhibbuddin, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Ulama-ulama besar Aceh sudah dulu menapak jalan itu, merintisnya. Kita tinggal mengikuti saja jejak-jejaknya, sehingga pulang liunziru qaumah. Sekarang kita lihat, bukan menyepelekan orang yang tidak belajar di sini. 16 tatap muka. Pertemuan pertama cerita kenalan segala macam. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 mid semester. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, habis 16 UAS, ujian akhir semester. Hanya 16 tatap muka, potong 3, tinggal 13. 3 itu nanti ada lagi libur hari kejepit nasional, tinggal 10. Yang 10 itu kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat, kadang sama-sama lambat, kadang tak datang sama sekali. Hujan, angin puting beliung. Lalu kemudian ketika masuk ke lokal itu dibagi lagi diskusi, makalah.
diskusi bla 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 bla, menurut etimologi, menurut terminologi. Itu pun dia copy dari Google. Copy, masukkan, rapikan, tebalkan, miringkan. Terus kadang merubah nama pun dia lupa. Saking kan mau cepatnya. Copy bagi presentasi setengah jam, tanya jawab. Dosen pun sibuk lah, main. Gimana Pak? Diskusi sudah satu. Nah, buka satu sesi lagi. Habis. Selesai S1. Habis itu S2 lebih cepat lagi. Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. Sabtu itu masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, 4 kali tanda tangan. 4 pertemuan. Ahad 4 pertemuan. 8. Sabtu, Ahad 8, 16. Selesai. 7 juta satu semester. Sidang terbuka 10, tertutup 15. Buka tutup 25. Apa yang akan terjadi ke depan dengan keadaan seperti ini? Habis itu dapat ijazah, ambil doktor. Datanglah dia ke rumah saya, Mat, kata Pak Profesor, ngomong saya. Datang dia ke rumah saya. Saya tengok tebal betul dia bawa skrip tesis. Saya baca ini dari internet semua. Perbaiki. Datang dia lagi bulan depan. Begitu juga lagi. Muak saya, biar cepat dia, saya ACC. Dah. Alhamdulillah, sudah selesai dia dari kampus ini. Kata pembimbingnya, cerita ke saya. 3 bulan sesudah itu datang dia daftar S3. Sekarang Pak, udah lulus doktor. Musibah. Musibah bencana alam, musibah. Tapi musibah yang paling mengerikan adalah ketika orang dianggap berilmu, tapi kosong. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan, adik-adik yang di Azhar harus doktor pulang. Baik doktornya mau diambil di Sudan, mau di Tunis, mau di Maroko. Karena berilmu pun, kalau ijazah ini tak ada, syarat tiket masuknya kan banyak ilmu. Talaqi sana, punya ijazah, sanad ilmu, paham ini. Tapi dalam akreditasi kan ijazah S3 itu hafal dia arud, bisa buat syair, hafal dia semua matan-matan, nazam-nazam. Orang tak mau tahu itu ijazahnya mana. Itu yang akan dilegalisir, itu yang akan tiket masuknya. Satu bersahadah, berijazah tapi tak berilmu. Satu berilmu tapi tak berijazah. Dua-dua yang lain, Pak. Satu gelasnya mantap tapi kosong. Yang satu air ada, gelas tak ada. Sedangkan syarat dia harus diterima, ada air yang bagus dalam gelas yang cantik. Nah, inilah yang sekarang sedang. Ya kalau ditanya Ustadz itu ngomong aja pandai, orang harus dokter, dia sendiri pulang LC. Tentu banyak cerita di balik itu. Tapi yang jelas saya kuliah dulu, dibilang serius betul tidak. Saya kuliah 4 tahun, datang 1998 sama Ustadz Ikhwani, sampai kami 5 September. Saya selesai Agustus 2002. Dapat visa tambahan 3 bulan. Selesai November pulang. September, Oktober, November saya pulang. November pulang. Habis itu melanjutkan S2 ke Malaysia. Saya pilih Malaysia karena di Malaysia itu bisa mengutang. Bayar 500 ringgit, sisanya nanti bayar akhir semester. Sampai sekarang tak saya bayar. Cabut saya dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di situ pindah ke Maroko. Pulang 2007 akhir, itu awal.
kemudian ikut tes PNS 2008 sampailah sekarang. Jadi yang kita hadapi ini luar biasa, kristenisasi menyerang dari berbagai sisi, kemudian liberalisasi, sekularisasi, kemudian pula yang sesama dengan kita, yang mengkritik kita, menyalah-nyalahkan kita. Bagaimanapun Aceh, kerajaan-kerajaan itu dulu tertulis secara konstitusi. Kerajaan Aceh berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Al-Ghazali. Itu tak bisa dipisah, trilogi. Bedanya dengan Maroko sama juga 3. Kata Syekh Muhammad Yassif, penasehat raja, kita di Maroko ini 3, berakidah Asy'ari, berfikih Maliki, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. 3. Kalau Azhar mirip juga 3. Man huwal Azhari? Asy'ariyul aqidah, at-tamadhhub, bermadhab bi ahadil madhahibil arba'ah, kemudian tasawuf akhlaqi. Tasawufnya bukan tasawuf yang macam-macam, tasawuf akhlak, takhalli, hilangkan hasad, iri, dengki, busuk hati, diisi dengan tahalli, ridha, qanaah, zikir, sabar, tawakal, husnul khuluq. Habis itu barulah Allah berikan hadiah tajalli, kemuliaan. Ini tetap kita jaga, mempertahankan yang 3 ini. Tentu orang-orang yang punya kekuatan inilah yang akan bisa mempertahankan. Allah